Halo, good morning students. Halo, selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Meskipun kita pada pagi hari ini belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Oke? Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang mengedit dokumen di Microsoft Office Word. Please pay attention. Yang pertama ada cara meletakkan dan memindahkan pointer. Cara menempatkan yang paling umum adalah dengan mengklik pada tempat yang kita kehendaki. Maka kursor akan selalu berpindah ke tempat yang diklik selama masih dalam batas penulisan teks. Nah, meskipun demikian, kita juga bisa menggunakan tombol kombinasi penggeseran pointer agar kita mengetiknya menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Nah, berikut merupakan tombol-tombol kombinasi yang ada pada Microsoft Word. Anak-anak perhatikan, di sini ada tombol panah ke kiri, yaitu untuk memindahkan pointer satu karakter ke kiri. Kemudian ada tanda panah ke kanan, yaitu fungsinya untuk memindahkan pointer satu karakter ke kanan. Kemudian ada tanda panah ke atas, itu untuk memindahkan pointer satu baris ke atas. Dan kemudian ada tanda panah ke bawah, yaitu memindahkan pointer satu baris ke bawah. Oke, now sekarang anak-anak lihat di sini ada tombol-tombol kombinasi. Nanti anak-anak bisa pelajari dan baca sendiri apa saja fungsi-fungsi dari tombol kombinasi berikut ini. Oke, silahkan anak-anak baca dan pelajari. Sekarang kita akan belajar cara memilih teks. Sebelum memberikan format tertentu pada suatu teks, terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui bagaimana cara memilih teks atau blok ya. Karena sebagian besar format akan memerlukan langkah pemilihan teks terlebih dahulu. Memilih teks disebut juga dengan istilah memblok. Ingat-ingat ya, memilih teks disebut juga dengan istilah memblok. Ada beberapa cara memilih teks yang dapat kita gunakan, yaitu sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu memilih teks dengan menggunakan mouse. Langkah yang pertama, anak-anak hanya perlu memblok satu kata, klik 2 kali pada kata tersebut. Yang kedua, jika anak-anak ingin memblok satu kalimat, anak-anak klik kalimat tersebut sambil menekan tombol CTRL pada keyboard. Kemudian apabila anak-anak ingin memblok satu paragraf, anak-anak bisa dengan cara klik 3 kali paragraf tersebut. Nah, dan apabila anak-anak ingin memblok suatu teks secara bebas, anak-anak bisa klik pada awal teks yang akan diblok, kemudian tekan tombol shift. Setelah itu anak-anak klik pada akhir teks. Kedua, yaitu dengan memilih menggunakan keyboard. Pada prinsipnya, jika pointer digerakkan dari posisinya semua dengan arrow atau tombol anak panah atau page up dan page down sambil menekan tombol shift, maka teks yang akan dilalui akan diblok. Untuk itu, tolong perhatikan kembali tombol-tombol kombinasi tadi di atas sebelum ini untuk memindahkan pointer. Dan jika anak-anak ingin memblok seluruh dokumen, anak-anak tinggal tekan tombol kombinasi CTRL plus A. Sekarang kita akan belajar mengubah jenis huruf atau font. Yang pertama, anak-anak sorot teks yang akan diformat, kemudian klik tab ribbon home. Setelah itu anak-anak pilih pada grup font, klik font, lalu pilih jenis huruf sesuai keinginan. Misalnya Arial, anak-anak tinggal klik font yang Arial seperti pada gambar di bawah ini. Sekarang kita akan belajar mengubah font size atau ukuran huruf. Anak-anak tinggal blok teks yang ingin diubah. Setelah itu anak-anak klik tab home, kemudian pilih font size. Nah, anak-anak pilih ukuran huruf sesuai dengan keinginan anak-anak. Apabila ingin mengubah hurufnya menjadi huruf sebesar 16 size-nya, ukurannya, maka anak pilih klik yang angka 16. Begitu ya students.
memperhatikan bagaimana cara memberikan efek pencetakan. Nah, efek pencetakan itu ada bold, italic, and underline. Nah, kalau bold itu untuk menebalkan huruf, italic untuk membuat huruf atau teks menjadi miring, dan underline untuk membuat teks menjadi bergaris bawah. Caranya, anak tinggal pilih teks yang akan diberi efek, kemudian klik tab ribbon home. Nah, kemudian akan muncul berbagai efek yang disediakan, seperti ada bold, italic, underline. Seperti itu, tinggal anak-anak pilih mau yang mana, bold, italic, atau underline. Sekarang dalam pengetikan, agar teksnya itu rapi, kita bisa mengatur perataan teks. Apabila anak-anak ingin membuat teksnya itu rata di sebelah kiri, anak-anak bisa menggunakan align text left, format yang align text left. Caranya, yang pertama anak-anak klik tab home dulu, kemudian di dalam grup paragraf anak-anak pilih perataan simbol-simbol ini ya, align text left untuk perataan teks rata kiri, align text right yaitu untuk perataan teks rata kanan, justify untuk perataan teks kiri dan kanannya itu rata, dan ada center yaitu perataan teks rata di tengah. Anak-anak bisa sambil baca ini ya. Perhatikan lagi, sekarang kita akan belajar cara menentukan jarak spasi. Yang pertama, agar setiap baris pada teks yang kalian ketik itu diberi jarak, maka bisa menggunakan cara berikut ini. Pertama, klik pada teks yang akan diubah spasinya. Di samping itu kalian dapat memblok teks yang akan diubah spasinya. Kemudian klik tab ribbon home. Setelah itu dalam grup paragraf klik line spacing. Simbolnya seperti itu ya. Nah, setelah itu pilih salah satu spasi yang anak-anak inginkan. Misalnya klik 1,5 apabila jarak spasinya ingin 1,5. Pada teks atau paragraf akan berubah sesuai dengan spasi yang kalian pilih. Jadi mengatur jarak spasi ini mengatur jarak spasi teks ataupun paragraf agar berjarak dan menjadi rapi. Border and shading. Border and shading berfungsi untuk memberikan hiasan garis tepi. Jadi border and shading itu untuk membuat garis tepi. Garis tepi itu dapat diletakkan pada teks, paragraf, ataupun halaman dokumen. Pilihan border terbagi atas bentuk garis atau style dan bentuk seni atau art. Jika memilih art, maka pilihan style tidak dapat digunakan. Demikian pula dengan sebaliknya. Ukuran dan warna border juga dapat disesuaikan pada pilihan width and color. Setelah anak-anak memilih pilihan yang border dan shading yang mana yang kalian inginkan, tinggal klik OK. Setelah itu nanti maka border dan shadingnya akan tampil di lembar kerja Microsoft Word-nya. Maka di lembar kerja Microsoft Word-nya di garis tepinya akan ada border and shading yang sudah kita pilih seperti gambar ini ya. Nah, jadi di pinggirnya sudah ada garis tepi sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekarang kita akan belajar bullets and numbering. Bullets and numbering digunakan untuk menandai keterangan dalam bentuk daftar rincian. Bullets and numbering dapat menggunakan angka, abjad, ataupun simbol atau gambar. Nah, jadi bullets and numbering itu berfungsi untuk membuat rincian ya, bentuk daftar rincian. Contohnya angka 1 sampai angka 10, huruf A sampai Z ke bawah itu bisa menggunakan bullets and numbering. Buat kolom, Microsoft Word mendukung pengetikan naskah dalam 2 kolom atau lebih di setiap lembarnya. Jadi dalam satu lembar halaman di Microsoft Word itu bisa kita buat menjadi 2 kolom. Untuk membuat teks dalam format kolom, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak pilih naskah yang akan dibuat kolom. Setelah itu klik tab ribbon back layout. Setelah back layout, anak-anak klik kolom, lalu pilih kolom yang diinginkan. Kita perhatikan ya, ini di gambar di samping yaitu ada 2 kolom dan 1 kolom ya. Yang atas itu paragrafnya jadi 2 kolom dan yang bawah itu paragrafnya hanya 1 kolom.
Oke, apabila kita sudah selesai dalam mengetik sebuah dokumen atau teks di Microsoft Word, kita juga bisa mencetaknya ke dalam menjadi bentuk kertas. Caranya yaitu kita klik Office button, arahkan mouse pada pilihan icon print, lalu pilih print. Atau anak-anak juga bisa menggunakan cara dengan menekan tombol Ctrl+P pada keyboard untuk dapat mencetak dokumen. Sekarang tugasnya anak-anak mengerjakan halaman 27 sampai halaman 29, Romawi 1 dan 2 saja di buku tulis TK ya, langsung jawabannya saja, yang tidak usah menulis soalnya. Baik anak-anak, tibalah kita di penghujung materi pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak enjoy our meeting today dan pelajari lagi ya ini di rumah. Anak-anak baca lagi, pelajari lagi dan kerjakan tugasnya, kemudian kirimkan ke Miss Diana. Oke? I think it's enough for today. Miss rasa cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Thank you for listening. Terima kasih sudah mendengarkan and see you on the next meeting. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya students. Goodbye.